Yesus. Dengar dulu. Izin dulu ya, izin. Jangan dulu. Ini masalah Bible. Ketika Pak Theo ini benar-benar pengikut Yesus, pasti menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu maksud saya. Ketika Pak Theo tidak menolak apa yang keluar dari mulut saya, berarti Pak Theo ini bukan pengikut Yesus. Ya. Oh, Anda Sabar Yesus. aja. Sorry, saya baru tahu. Jadi abang ini Yesus. Jadi kalau saya menolak apa yang diucapkan oleh lah, kamu dari tadi begini. Loh, kamu tadi bilang tadi ngobrol santai. Ini mau elu semua yang borong. Ketika saya reaksi, Anda sabar dulu. Kasih saya kesempatan bicara. Atau mau cari kalah menang atau apa di sini? Bukan, Bang. Mau cari kalah menang atau apa? Itu abang. Karena abang nggak memberikan kesempatan saya bicara. Ini itu, Bang. Bukan ya, itu tadi kalah menang kita diskusi santai gitu loh. Makanya ini buktinya, ini tentang menang buat Anda karena Anda ngeborong mix terus dari tadi. Oke. Sekarang Anda jelaskan ngeborong tentang mix terus Yesus dari menurut tadi. Pak Theo. Saya dengarkan. Ayo silakan. Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat. Itu aja. Silakan. Nah, oke. Sepakat kita, Yesus itu adalah Juru Selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus ya, Yohanes 14 nomor 6. Saya ikuti Bang Theo. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar itu. Yesus Juru Selamat. Ya. Ya. Di sana Yesus mengatakan, coba Bang Theo baca Matius 15 nomor 24. Ya, silakan dibaca. Silakan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membaca. Siapa yang mendalilkan? Ya, saya yang baca kalau gitu. Ya. Matius berapa tadi? Matius 15 nomor 24 itu kata Yesus, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Ketika Bang Theo tahu masalah Bible, siapa yang mengutus Yesus ini menurut Yesus? Oke. Jadi di situ abang bawa ayat ini, Matius 15 ayat 24. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu bunyi ayatnya kan? Iya, betul. Artinya berarti Yesus atau Isa Al-Masih nggak ada hubungannya dengan umat Islam, gitu kan? Karena Isa Al-Masih itu diutus hanya untuk Bani Israel, nggak ada hubungan dengan iman Islam. Benar ya? Pertanyaan itu salah satu artinya, saya, Theo, siapa yang mengutus Yesus? Saya tidak membahas Isa. Jangan ketawa. Ya kita kan kiri kanan. Jadi benar ya, karena Yesus berkata, dia diutus hanya kepada Bani Israel. Berarti Isa Al-Masih nggak ada hubungan dengan iman Islam, betul? Saya tidak lagi bahas Isa, Nabi Isa. Yang kita bahas ini Yesus. Ya, ingat itu. Ketika Yesus mengatakan Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku diutus, tentu ada yang mengutus. Siapa yang mengutus Yesus ini menurut Yesus dalam Bible? Itu pertanyaannya. Iya, tapi kan begini ya Bang, biar enak kita, Anda bertanya saya akan jawab. Tapi ketika saya juga bertanya, Anda harus jawab. Ya, itu rulesnya. Kita selesaikan dulu itu. Oke, Anda jawab. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya mau pastikan dulu. Berarti menurut perkataan Yesus ini yang adalah Isa. Sabar, belum selesai. Belum selesai. Dengar dulu. Saya belum selesai bicara. Jangan dipotong. Nggak boleh dipotong. Saya belum selesai bicara. Jawab Anda dulu juga nanti. Saya itu tadi pertanyaan belum dijawab. Gimana sih? Saya belum selesai bicara. Anda Bibel kalau bicara pun nggak akan saya potong. Anda bicara pun nggak akan saya potong. Jadi jangan potong saya bicara. Deal? Peraturannya seperti itu?
Saya anggap deal. Ya, saya Oke. ikutin. Nah, ayo. Ya, peraturannya. Karena biar kita ini enak Bang, rapi. Saya juga nggak akan motong Anda. Anda selesai baru saya bicara, ya. Nah, jadi saya akan jawab siapa yang mengutus Yesus. Ingat saya pertanyaan Anda. Tenang aja, jangan khawatir. Tapi saya mau pastikan dulu. Berarti Yesus berkata dia diutus hanya untuk umat Israel. Berarti Isa Al-Masih nggak ada hubungan dengan iman umat Islam. Benar apa tidak? Kalau salah tolong koreksi. Tidak ada. Kami tidak mengenal Yesus. Isa Ya. Al-Masih yang saya tanya. Di Isa Al-Quran Al-Masih. tidak ada Yesus. Nah, Iya, Isa hanya Al-Masih. Isa Yang saya tanya Al-Masih. Isa Al-Masih Ya. itu, Isa Al-Masih berarti tidak ada hubungan dengan iman umat Islam. Benar? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Isa Al-Masih. Loh, Kami kan diutus meyakini hanya, kitab para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil. tapi Isa itu diutus Ya. hanya untuk Bani Israel. Apa hubungan dengan umat Islam? Ya, karena memang Nabi Isa itu mengajarkan ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Oh, tunggu dulu. Sama seperti Yesus. Oke. Nah, Anda bawa Matius 15 ayat mampus 24 loh. kau di sini. Iya, Anda bawa Iya. Matius 15 ayat 24. Anda dengan percaya diri berkata, lihat tuh ayatnya tuh, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Lah sama dengan Isa. Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk umat Iya. Islam. Setuju? Setuju? Sudah diakui ya? Ini bagus nih. Jadi Bang Betul, Jackman bukan mengakui untuk- teman-teman. karena memang Nabi, kenapa? Karena memang Islam itu belakangan, ya belakangan dia bentuk. Nggak ada Yang hubungannya, diusung nggak ada dulu hubungan. Mau umat Islam belakangan itu kayak nggak ada adalah hubungannya. Muhammad. Pokoknya Ya, Bang nggak ada Jackman hubungan. itu, Oke. ya, Ya. Bang Jackman ya teman-teman sudah mengakui Nabi Isa itu tidak ada hubungan dengan Bani Islam. Itu pengakuan Bang Jackman. Oke, saya sekarang jawab. Pertanyaan Anda saya jawab. Iya, Siapa sudah, yang sudah. mengutus- Sekarang yang berhubungan dengan Kristen ini, apa ini ada hubungan dengan Kristen? Itu kamu juga jawab. Lah, kan pertanyaan Anda belum saya jawab. Saya mau jawab pertanyaan Anda yang pertama tadi loh. Sabar dong. Satu-satu ya. Iya, jawab dulu. Makanya jangan bertanya, Sabar. jawab dulu baru tanya gitu loh. Ya. Bang, sabar. Ayo. Jangan panik. Siapa yang mengurus Yesus tadi? Saya sudah jawab itu. Ayo, jangan main dengan saya, Pak Deyo. Kalau Sabar, pun Bang. data, ini Jakman Sabar, ini Bang. ya, pendeta waras. Ya, Iya. ingat itu. Aha. Ya, jangan panik Bang, sabar. Sudah Kita Anda saya santai. tutup muka aja, tutup kepala saya. Aha. Kita rapi di sini ya Bang. Sabar, Iya. kita ganti-gantian ya. Oke. Iya, Jadi kan pertanyaan oke. Anda yang Ini saya ingat penonton tadi hampir kan, 700 ini. Aha. Loh, Ya. saya ngomong kok Anda ngomong. Ya udah Anda ngomong duluan lah, saya belakangan. Udah. Kalau Dijawab pas dulu saya tadi, dijawab dulu. Siapa yang mengutus Yesus menurut Yesus? ya makanya saya bilang Kalau tadi, memang Bang kalau- tidak tahu, kasih tahu gitu, biar saya jelaskan. Loh, saya mau jawab. Ya. Kok dibilang langsung dijudge, saya Ya, nggak tahu silakan. ini gimana. Oke, sudah ya. Tenang Bang. Kita rapikan ya. Kita satu-satu ngomongnya. Siapa yang mengutus Yesus? Tuhan Israel, Bapaknya. Yang disebut orang Israel Elohim, bukan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Iya, Elohim Bapa. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus ya, Yohanes 5 nomor 37 ya. Bapa, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini Bapak yang mengutus Yesus ini. Yesus diutus ini untuk apa? Pakai data Yesus diutus kita. untuk apa? Saya tidak Yesus keluar diutus dari untuk apa yang tertulis dalam Bible. Ya, biar tahu sejarahnya Yesus ini seperti apa. Gimana? Abang nggak peduli dengan yang tertulis di dalam Alkitab? Yesus ini katanya kan, aku diutus. Ya, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Ya. Yesus ini diutus untuk apa? Yohanes 3:16 jawabannya. Silakan dibaca. Jawabannya itu ya di Yohanes 3 nomor 34 Pak Theo. Dibaca. Siapa Loh. yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Baca Bukan. Yohanes 3 nomor 34. Dibaca Kak. Ya, oke. Ya.
Gantian ya. Saya ini Bibel Ban Pak Theo. Ya. Sudah, gantian ya. Iya. Biar rapi ya. Gantian ya. Ah, Gantian. iya. Saya, boleh? Boleh saya? Jangan dulu gantian ini. Baca dulu. Buktikan itu. Yohanes bukan. 3 nomor 34 itu apa bunyinya? Ya, maksudnya Coba. gantian saya Coba. ngomong Ini boleh? kan Saya disuruh ngomong baca boleh? Bibel. Iya, ya, ngomong-ngomong. Ya gimana saya mau ngejelasin kalau saya nggak dikasih mic untuk bicara, itu maksud saya. Ya gantian ya, oke, thank you. Iya, ya, silakan. Jadi untuk apa Yesus diutus? Yohanes 3 ayat 16 itu jawabannya. Saya bacain karena saya tadi bilang siapa yang mendalilkan dia Dibaca, harus dibaca, baca. dibaca, dibaca. Karena begitu besar kasih Allah, bukan Allah, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan. Iya. Lalu ya termasuk itu ya, itu tadi poinnya ya. Dijelaskan di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Benar nggak? Makanya saya suruh baca itu tujuannya. Ya, Yesus ini penyampai firman, itu Pak Theo. Yesus itu penyampai firman, benar nggak? Salah satunya iya. Iya, salah satunya iya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus ya di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, kata Yesus. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Nah, saya Yesus bertanya. tadi, ya. Ya, saya bertanya. Gantian. Gantian. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu ini. Sebentar dulu, belum selesai. Nanti tanggapi ya. Ya, kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, kata Yesus. Ya. Apa isi firman yang disampaikan oleh Yesus ini kepada Pak Theo? Sudah? Saya sekarang giliran saya. Sudah, silakan. Oke, baik ya. Jadi kan Anda kan tadi kan mengutip segala Yesus adalah penyampai firman. Tadi saya jawab salah satunya iya betul. Tapi Anda sudah baca nggak Yohanes 1 ayat 1? Siapa Yesus di sana? Sudah baca, Bang? Sudah pernah baca atau belum pernah baca? Itu Silakan. bukan perkataan Yesus. Saya baca, sudah saya bilang. Ya, itu Ini, bukan perkataan sebentar. Yesus, Yohanes 1 itu. Ya, Ini ya, bukan perkataan Yesus. Yang saya tanya tadi, kata Yesus ini, perhatikan baik-baik ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini sudah pasti murid-muridnya, ya kan? Oke. Orang domba-dombanya yang tersesat dari Bani Israel itu tadi, ya. Nah, ketika Bang, Pak Theo yang mengaku boleh? diri pengikut Yesus ini, apa isi firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Pak Theo selaku pengikutnya ini? Silakan. Iya, oke, sebentar. Anda tadi bilang sama saya, Yohanes 1 ayat 1 nggak Anda terima karena itu bukan perkataan Yesus. Lah, pertanyaan saya balik. Emang Yohanes 3 ayat 34 itu perkataan Yesus? Coba dijawab. Yohanes 3 ayat 34 menurut Abang itu perkataan Yesus. Coba dijawab. Oke. Coba jawab. Ya, itu perkataan Yesus menurut Yohanes. Ya. Iya, coba kamu cari dulu biar kau paham kalimatnya di situ. Ya, Theo, jangan ketawa dengan saya. Sudah saya bilang. Di situ Yohanes 1 nomor 1 sudah di luar kepala saya semua itu, Pak Theo. Bukan masalahnya Pada itu, mulanya Bang. adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Bukan itu persoalannya. Abang ngibul di sini. Perkataan Yesus di dalam Alkitab Ngibul itu apa? ditulis Ngibul dengan apa? Sebentar. Coba, Perkataan apa Yesus hubungannya tadi Sabar. perkataan Yesus? Sabar. Perkataan Yesus di dalam Alkitab itu dicatat berwarna merah. Coba Anda perhatikan Yohanes 3 ayat 34. Itu perkataan Yesus. Coba Anda lihat. Coba Anda perhatikan. Itu penjelasan tadi. Penjelasan oleh Bukan Yohanes. Itu perkataan Dijelaskan Yesus oleh atau bukan? Yohanes. Itu perkataan Yesus atau bukan? Itu yang saya tanya. Penjelasan bukan kan? Yohanes.
Bukan, bukan. Ya, Makanya gini. ini makanya namanya empat gospel ini. Dengar dulu. Di dalam keempat gospel ini, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes ini, Pak Theo, tidak ada Yesus menuliskan sendiri. Tidak ada. Hanya diceritakan oleh mereka ini terlebih-lebih si Lukas. Coba Bang Theo baca sendiri. Lukas 1 nomor 1 sampai 3, apa bunyinya di situ? Coba. Ya, Hasil penyelidikan. Sebentar sebelum sampai ke sana. Jadi kan tadi kan Anda menolak Yohanes 1 ayat 1 dengan dalih bukan perkataan Yesus. Lah Anda bawa Yohanes 3:34 juga bukan perkataan Yesus. Jadi maksud saya Anda itu tidak konsisten. Ya. Bang Masalahnya Jakman di itu sini tidak sabar. Belum selesai saya. Sabar. Pertanyaan saya tadi, Pak Theo. Sabar, saya belum selesai. Sabar. Saya